Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami, seri pengajaran firman Tuhan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Harapan saya selalu Bapak Ibu Saudara senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul, sedang ada masalah, saya percaya tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara tune in dengan channel ini. Harapan doa saya, Bapak Ibu Saudara bisa mengalami kasih, kuasa, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Haleluya. Nah, hari ini saya tergerak untuk mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Breakthrough Believers. Sekali lagi, Breakthrough Believers. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana, bahkan tujuan akhir, destiny yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi destiny tersebut, tujuan akhir tersebut tidaklah terjadi secara otomatis. Artinya kita memiliki bagian yang harus kita lakukan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus melatih akan diri kita. Kita harus menyelaraskan diri kita dengan rencana Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita apa yang dikatakan free will atau kehendak bebas. Kalau mungkin saudara ingat akan kisah Adam dan Hawa, pada waktu itu, waktu Hawa tertarik melihat buah itu, kemudian dia hendak mengambil buah itu. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak memerintahkan malaikat untuk segera menghentikan Hawa. Tidak seperti itu. Oke, mungkin supaya lebih jelasnya saya ajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan yang ada di Kejadian, saudara ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dulu, saudara. Firman Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa peraturannya, saudara. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi pada ayat Kejadian 3 ayat 6, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara, kita lihat di sini pada saat perempuan itu, pada saat Hawa, dia melihat dan dia hendak mengambil, Tuhan tidak perintahkan malaikat atau Tuhan tidak melakukan sesuatu agar dia tidak mengambilnya, saudara. Ini yang saya bilang, Tuhan memberikan free will, kehendak bebas, saudara. Jadi dalam artian di sini Tuhan mau kita dengan keinginan kita sendiri, dengan kesadaran kita sendiri, tanpa paksaan datang kepada Tuhan.
Makanya dalam kehidupan kita, kita harus memiliki firman Tuhan, saudara. Untuk mau membedakan yang baik, yang tidak baik dalam pergumulan kehidupan di dunia ini, kita harus memiliki yang benar. Kita harus memiliki firman Tuhan. Saudara, bagaimana membedakan berlian yang asli dan yang palsu? Kita nggak bisa membedakan karena semua kelihatan mirip. Tapi saya percaya untuk membedakan yang berlian yang asli dan palsu, kita harus kenal dulu. Kita harus tahu dulu yang asli. Setiap detail yang asli kita harus tahu. Maka ketika di perhadapan begitu banyak macam berlian, kita bisa mampu membedakan mana yang asli, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki firman Tuhan, saudara. Maksud saya adalah dalam kehidupan ini penting sekali untuk kita membaca, penting sekali kita merenungkan, penting sekali kita mempelajari dan menghidupi firman Tuhan itu. Dan kemudian kita harus memiliki manusia roh yang kuat. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita mampu membedakan, discerning, mana yang jadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Olehnya kita harus intim, akrab, lekat, membangun hubungan terus dengan Tuhan, saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa akurat bisa mendengarkan suara Tuhan, saudara. Karena di hari-hari ini, bahkan di akhir zaman ini, sudah ujung daripada akhir zaman, penting sekali untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku dan mendengarkan suaraku. Saudara, ini yang saya maksud dengan breakthrough believers. Saudara, breakthrough believers yang saya maksud di sini adalah bukan hanya orang-orang percaya yang biasa-biasa, saudara. Yang datang ke gereja, memberikan persembahan, memuji Tuhan, berdoa, sekedar terlibat dalam pelayanan dan lain-lain. Bukan, saudara. Bahkan ada yang datang ke gereja hanya untuk menerima berkat. Hanya untuk bisa mengalami kesembuhan, bisa ada kelepasan, keuangannya diberkati dan lain-lain. Itu namanya normal believer, saudara. Bukan breakthrough believer, tapi normal believer, saudara. Malah banyak dari mereka, saudara, yang adalah broken believer, saudara. Tetapi saatnya sekarang, Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus bangkit. Orang-orang percaya yang menerobos breakthrough believer, saudara. Ini adalah orang-orang percaya yang bergerak melampaui batas normal, saudara. Ini adalah orang-orang percaya yang menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan mengenai mereka. Nah, kalau saudara memiliki sikap hati seperti ini, kalau saudara memiliki kerinduan yang seperti ini, saudaralah breakthrough believers itu. Breakthrough believers adalah senantiasa mengalami Tuhan, mengalami kasih, kuasa, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Breakthrough believers itu adalah semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu ciri khas daripada breakthrough believers adalah bisa mendengarkan suara Tuhan. Namun demikian, di tengah dunia yang penuh dengan masalah dosa ini, di tengah dunia yang penuh dengan problema kehidupan ini, di tengah dunia yang penuh dengan peperangan antara yang baik dan yang jahat, peperangan antara kegelapan dan kehendak Allah, kita harus bisa mengenali dan membedakan mana suara Tuhan dan mana suara yang cuma datang dari manusia. Mana suara Tuhan dan mana suara yang datang dari jiwa manusia. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara melihat ada hal-hal yang bisa mempengaruhi destiny kita. Ada hal-hal yang datang dari suara manusia yang bisa menghalangi
yang bisa mempengaruhi sehingga kita tidak mencapai destiny kita. Saya ajak saudara lihat dari yang pertama dulu saudara. Yang pertama, suara manusia yang dapat mempengaruhi tujuan akhir kita di dalam Tuhan, yaitu saya sebutkan di sini penentangan atau perlawanan manusia, opposition of man. Nah, saya ajak saudara lihat Matius 12 ayat 9 sampai 13. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, saudara, kita bisa lihat dari pembacaan ini dengan jelas bahwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Maksudnya ialah supaya mencari-cari kesalahan. Maksudnya ialah mereka bisa mempersalahkan Yesus. Nah, ini yang saya mau bilang saudara. Penentangan atau perlawanan dari orang lain terhadap kita kadang-kadang bisa membuat kita terintimidasi, akhirnya membuat kita lumpuh saudara, sehingga menyebabkan kita gak bisa mentaati Tuhan. Saudara, saya gak tahu pengalaman saudara, apa yang ditentang, apa yang dilawan orang lain terhadap kita bisa membuat kita terintimidasi, bisa membuat kita sampai sudah gak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, apakah sudah pernah mengalami hal yang seperti ini? Mengalami penentangan, perlawanan dari orang lain, maksudnya penentangan, perlawanan yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, maksudnya bertentangan dengan kehendak Tuhan sebenarnya. Artinya orang lain mungkin menyuruh saudara, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu demi tradisi yang kelihatan baik, demi aturan yang kelihatan baik, padahal sesungguhnya itu gak selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, seringkali karena kita tidak ingin membuat mereka tersinggung, kita tidak ingin membuat mereka sakit hati, akhirnya kita menyerah, nurut saja saudara. Padahal kita tahu bahwa apa yang mau kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Tapi karena adanya perlawanan, adanya penentangan dari orang lain, akhirnya kita mundur. Tapi dalam pembacaan kita tadi, kita lihat Bapak Ibu Saudara dengan jelas, Yesus tidak terpengaruh dengan perlawanan, dengan penentangan daripada orang-orang Farisi. Orang-orang yang mau bertanya cuma untuk mencari-cari kesalahannya. Yesus menolak untuk dipengaruhi oleh manusia saudara. Sehingga apa yang terjadi, orang yang tangannya bermasalah tadi bisa disembuhkan. Haleluya. Jadi itu yang pertama saudara. Suara manusia dapat mempengaruhi destiny, tujuan akhir kita di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama adalah penentangan atau perlawanan manusia, opposition of man. Mari kita lihat yang kedua. Suara manusia yang lain yang bisa mempengaruhi tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita adalah pendapat manusia, opinion of man. Mari kita lihat Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang
daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, dari pembacaan tadi kita bisa melihat mereka berkata begini, ada yang mengatakan, saudara. Mereka bilang, oh ada yang mengatakan. Saudara, ada yang mengatakan maksudnya apa? Itu adalah pendapat manusia. Opinion of man, saudara. Pendapat manusia bisa membingungkan, saudara. Mereka bilang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain, saudara. Artinya mereka memiliki banyak sekali pendapat yang mereka pikir benar tentang Yesus. Hal ini sungguh spekulatif, saudara. Artinya tidak meyakinkan dan justru membingungkan. Saudara, kalau kita mendengarkan pendapat manusia yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, opinion of man, saudara bisa menjadi orang yang menduh hati, double minded. Saudara bisa menjadi orang yang bimbang, wavering, saudara. Tuhan tidak ingin kita mendua hati, Tuhan tidak ingin kita bimbang. Alkitab berkata orang yang mendua hati, orang yang bimbang, tidak akan dijawab doanya, tidak akan menemukan jawaban dalam doanya. Kita lihat sejenak, saudara, Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kenapa orang bimbang? Kenapa orang mendua hati? Karena mendengar pendapat manusia. Pendapat manusia itu banyak, saudara, dan membingungkan. Oleh sebab itu, saya ambil kesimpulan pendapat manusia, opinion of man, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dapat mempengaruhi destiny Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi sudah ada dua, kita masuk ke yang ketiga. Suara manusia yang dapat mempengaruhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah permintaan atau tuntutan manusia, demand of man. Kita lihat contohnya di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tapi orang banyak, sudah perhatikan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti, memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan saudara, seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, dalam pembacaan ini ada dua orang buta yang berseru kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi waktu dia berseru, dua orang ini berseru kepada Yesus, orang-orang di sekitar menyuruh mereka diam, menegur, rebuke, scolded, saudara. Orang-orang banyak itu meminta, menuntut supaya dua orang itu diam, dua orang buta itu diam. Saudara, apa yang kadang-kadang menjadi permintaan atau tuntutan dari orang lain kepada saudara, kadang-kadang itu bisa menguasai saudara dan membuat saudara kewalahan, saudara. Sehingga saudara akhirnya dikendalikan oleh permintaan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di sini situasinya, bukan cuma satu orang saja yang meminta, menegur, menyuruh mereka diam. Banyak orang, saudara. Jadi banyak orang lawan dua orang. Tapi dua orang ini tidak menyerah, saudara. Saudara bayangkan, kalau dua orang buta ini menerima saja
apa permintaan orang banyak, apa permintaan tuntutan dari orang banyak, pasti mereka tidak akan mengalami kesembuhan saat itu juga, saudara. Tapi mereka tidak menyerah, mereka bersikeras, mereka berseru terus kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus menyembuhkan. Saudara, 2 orang buta ini menolak untuk mendengarkan orang banyak, sehingga mereka mengalami terobosan kesembuhan. Saudara, saya mau bilang pada saat ini, terobosan saudara bisa saja sudah ada di depan mata. Terobosan yang saudara tunggu-tunggu, saudara nanti-nantikan bisa aja sudah dekat. Tapi karena saudara mendengarkan permintaan, tuntutan dari orang lain, maka saudara kehilangan terobosan tersebut. Saudara, bisa disimpulkan bahwa permintaan atau tuntutan manusia, demand of man, dapat mempengaruhi destiny Tuhan, tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang keempat. Suara manusia yang dapat mempengaruhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat adalah pertimbangan atau pemikiran nalar manusia. Reasoning of man. Tentunya reasoning yang gak berkenan, gak selaras dengan kehendak Tuhan, saudara. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 57 sampai 61. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menurunkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, oh, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, saudara, dari pembacaan ini kita tahu bahwa awalnya Zakaria dan Elisabet tidak memiliki anak. Tapi kemudian akhirnya usia tua mereka, Tuhan menganugerahkan anak. Zakaria dan Elisabet kemudian ingin memberi nama Yohanes pada anak laki-laki mereka. Tetapi apa yang terjadi yang kita baca tadi, tetangga-tetangga mereka dan sanak famili mereka, saudara, maunya menamakan anak itu Zakaria. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya pertimbangan pemikiran yang berasal dari para tetangga. Memang baik, saudara. Pertimbangan pemikiran yang berasal dari sanak famili, saudara, sanak saudara. Padahal yang mau diberikan oleh Zakaria dan Elisabet nama Yohanes itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya flashback dulu, saudara ya. Dulu waktu mereka belum ada anak, satu ketika Zakaria datang ke bait Allah, dia melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Kemudian tiba-tiba malaikat muncul, saudara. Ya. Kita lihat Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan ini malaikat bilang, saudara, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, apa yang terjadi waktu itu, waktu malaikat bilang sama Zakaria, Zakaria tidak percaya, saudara. Zakaria tidak percaya kepada perkataan malaikat dengan pertimbangan lagi, saudara. Ia sudah tua dan istrinya sudah lanjut umurnya. Nah, karena Zakaria tidak percaya, maka malaikat bilang kepada Zakaria, Zakaria, engkau akan menjadi bisu dan tidak bisa bicara sampai pada hari itu, hari yang ditetapkan. Nah, sekarang kita lihat Lukas 1 ayat 62 sampai 64. Ini anaknya udah lahir, saudara. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa
yang hendak diberikan kepada anaknya itu karena Zakaria bisu pada waktu itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Saudara, mereka heran karena mereka bilang, oh tradisi kami nggak ada yang seperti itu, harus menamakan sesuai dengan nama ayahnya. Kira-kira seperti itu saudara. Nah saudara bayangkan kalau saja Zakaria setuju, kalau saja Zakaria mengiyakan pertimbangan pemikiran dari para tetangga, pertimbangan pemikiran dari sanak saudaranya, maka apa yang terjadi? Dia akan tetap bisu saudara. Dia tetap tidak bisa bicara. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu Zakaria bersikeras untuk tetap dengan apa yang Tuhan katakan. Dia ingin anaknya diberi nama Yohanes. Dan apa yang terjadi saudara? Seketika itu juga dia sembuh. Haleluya. Jadi saudara, pemikiran atau pertimbangan manusia, reasoning of man, dapat mempengaruhi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang keempat. Kita lihat yang kelima saudara. Yang kelima, suara manusia yang dapat mempengaruhi tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita. Kelima adalah saran atau anjuran manusia. Tentunya saran anjuran manusia yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Suggestion of man. Mari kita lihat Perjanjian Lama. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saudara perhatikan ini. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, karena Abram mendengarkan perkataan Sarai atau mendengarkan anjuran Sarai, maka selama 13 tahun Abram tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kita hitung begini saudara. Abram berusia 86 tahun sewaktu Hagar melahirkan Ismail. Abram usianya 86 tahun. Kemudian Abram berusia 99 tahun waktu Tuhan berbicara kepada dia lagi. 99 kurang 86 sekitar 13 tahun. Jadi saudara, 13 tahun Tuhan gak bicara sama Abram. Dan ketika Tuhan bicara kembali, pertama-tama yang Tuhan bicarakan adalah hidup yang tidak bercelah. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 1 saudara. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Saudara, karena Abram mendengarkan suara istrinya Sarah yang tidak selaras dengan maunya Tuhan, maka selama 13 tahun ia tidak berjalan. Selama 13 tahun itu Abram tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mendengarkan suara anjuran manusia yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, kita bisa jadi seperti Abram saudara. Oleh sebab itu saya bisa simpulkan saran atau anjuran manusia, suggestion of man, dapat mempengaruhi destiny Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, mari kita lihat yang selanjutnya saudara, yang keenam. Suara manusia yang bisa mempengaruhi tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita. Yang keenam adalah bujukan manusia. Persuasion, persuasion saudara. Kita lihat Bilangan 13. Bagian ini kita sudah tahu bersama saudara. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana.
Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dilihat adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, bagian ini adalah laporan dari para pengintai yang mengintai tanah Kanaan, saudara. Nah, orang-orang yang pergi ke sana, 10 orang, saudara, datang membawa laporan dan membujuk bangsa Israel. Mereka membawa laporan dan membujuk, saudara. Persuasif, saudara. Membujuk agar tidak maju untuk menduduki tanah Kanaan. 10 orang pengintai, saudara, membujuk mereka untuk tidak pergi. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel kemudian mulai mengeluh dan mereka mulai menentang Musa. Padahal kehendak Tuhan adalah mereka harus pergi dan menduduki daerah itu. Saudara bisa lihat di sini. Bujukan manusia, persuasion of man, dapat mempengaruhi destiny, tujuan akhir kita di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kita masih dalam penghalang yang bisa menghalangi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kali ini, seperti yang saya bilang dari awal tadi, ada suara yang muncul dari jiwa kita. Suara jiwa manusia yang dapat menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Seperti apa itu? Saudara, antaranya seperti pilihan atau apa yang kita suka untuk lakukan. Atau saya bisa pakai kata preference, saudara. Sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang lebih suka untuk kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Mari kita lihat dulu Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, saudara, kita lihat di sini Filipus, dia seorang hamba Tuhan. Kalau boleh kita katakan dia adalah seorang penginjil. Dan dia melayani, berkhotbah, melakukan kesembuhan dan kelepasan. Dan firman tadi bilang sangatlah besar sukacita kota itu, saudara. Nah, sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Saudara, selanjutnya kita lihat lagi Kisah Para Rasul 8 ayat 25. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan di dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dan dalam banyak kampung di Samaria. Jadi pertama, rasul-rasul dengar ada sesuatu yang terjadi di Samaria karena Filipus, saudara. Jadi Filipus, kalau boleh saya katakan, dia di Samaria karena dia memberitakan Injil, berkhotbah, kesembuhan dan kelepasan terjadi. Boleh dikatakan Filipus ini sudah populer, saudara. Dia bukan cuma populer, tapi dia terhormat di Samaria, saudara. Kemudian kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sekarang.
Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Firman Tuhan melanjutkan, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang ke Yerusalem untuk beribadah. Sampai di situ dulu, saudara. Jadi Filipus sedang ada di Samaria dengan pelayanan yang luar biasa. Dia berkhotbah kesembuhan, kelepasan terjadi, semua bersuka cita. Dia jadi populer, saudara. Dan kemudian dia jadi terhormat. Tiba-tiba malaikat datang dan suruh kepada Filipus untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus, saudara? Kita lihat di ayat yang baru kita baca tadi, ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, saudara. Saudara, bisakah sebenarnya Filipus lebih suka terus melakukan pelayanannya di Samaria? Apalagi banyak kesembuhan terjadi, dia lebih terhormat di situ, saudara. Dia populer di situ. Bisa saja dia lebih suka, preference. Dia memilih apa yang dia suka untuk, bisa saja, saudara, melakukan apa yang dia suka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan bilang ketika malaikat menyampaikan berita kepadanya, dia langsung berangkat. Dia taat, saudara. Filipus langsung taat. Dan kemudian kita lihat ayat 27 ini. Lalu berangkatlah Filipus dan ternyata dia bertemu dengan seorang penting, seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pada waktu itu lagi ke Yerusalem untuk beribadah, saudara. Jadi saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menyerahkan apa yang menjadi pilihan kita, apa yang kita sukai untuk kita lakukan. Mungkin bagi kita tinggal terus di Samaria, melakukan pelayanan yang luar biasa, kesembuhan yang lebih luar biasa, kita jadi populer, kita jadi terkenal di situ, saudara, kita jadi terhormat. Itu yang lebih suka kita lakukan. Tetapi ternyata dari contoh Filipus tidak seperti itu. Ketika dia disuruh ke tempat yang bahkan dia nggak tahu, dia mau taat, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan apa yang terjadi, ternyata sida-sida dari Ethiopia itu sedang mencari Tuhan sambil dia membaca kitab Yesaya, saudara. Dan ia kemudian setelah ketemu dengan Filipus, dia minta, ya saya persingkat, saudara, dia minta Filipus untuk menjelaskannya. Dan pada saat itu juga Filipus langsung menjelaskannya dan memberitakan Injil Yesus kepada dia. Dan sida-sida itu menjadi percaya dan mengambil keputusan untuk dibaptis. Saudara, kita bisa lihat di sini, Filipus bisa saja tetap melakukan hal yang dia sukai di Samaria, atau tinggal terus aja di Samaria, menikmati pelayanannya, menikmati hal-hal yang luar biasa karena banyak orang mengakuinya. Tetapi ternyata dia taat dengan suara Tuhan. Sekalipun tidak banyak informasi yang diberikan ke tempat yang akan dia tuju, dia berjalan saja melangkah dengan iman. Saudara, kerinduan hati Tuhan adalah kita menyerahkan rencana dan tujuan Tuhan yang sebenarnya dia sudah rancang dalam hidup kita, kita jalani dengan ketaatan dan tidak mempertanyakan Tuhan. Nah, ketika kita mengambil langkah iman, biar Tuhan yang akan melakukan selanjutnya. Dan ketika Tuhan meminta saya dan saudara untuk melakukan sesuatu itu mungkin kita nggak mengerti, hanya taat saja. Karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan dan Tuhan memegang kendali di masa depan. Nah, akhirnya saudara, Filipus yang bertemu dengan sida-sida Ethiopia, sida-sida ini akhirnya dibaptis. Dan saudara bisa bayangkan, ketika sida-sida Ethiopia ini bisa kenal Yesus, bisa mengerti kebenaran firman, bisa dibaptis, saudara bayangkan dia dapat mempengaruhi ratu yang ada di Ethiopia
dan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya sehingga kerajaan Allah diperlebar. Kalau sekiranya Filipus cuma menuruti keinginan hatinya, maka destiny Tuhan, kehendak Tuhan gak terjadi bagi sida-sida Ethiopia ini. Saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana saya dan saudara nanti akan dipakai Tuhan ke depan. Tapi biarlah kita menyerahkan apa yang kita suka untuk kita lakukan. Serahkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan akan arahkan selanjutnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, selanjutnya suara jiwa yang lain yang dapat menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan adalah apa yang sudah lebih dulu kita ketahui. Atau kalau saya pakai kata atau frase preconceived thoughts. Apa yang sudah lebih dulu kita ketahui. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, apa yang terjadi setelah ini? Kita tahu akhirnya Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damaskus, jalan menuju Damsyik. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia menjadi buta dan 3 hari lamanya ia tidak bisa makan dan minum. Nah, kita lanjut di Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyuruh Ananias supaya pergi menemui Saulus, saudara, dan menumpangkan tangan kepadanya agar Saulus ini bisa melihat. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ananias ini menolak. Karena apa? Karena apa yang telah lebih dahulu ia ketahui, preconceived thought. Karena dia sudah tahu lebih dulu Saulus ini ganas. Saulus ini yang membunuh kawan-kawannya seiman, saudara. Saulus ini yang luar biasa, bahkan mendapat otoritas untuk mengejar pengikut-pengikut Kristus. Jadi sudah ada bayangan itu, pikiran-pikiran yang sudah lebih dulu dia tahu ada dalam pemikirannya, saudara. Preconceived thought. Sehingga dia menolak ketika Tuhan menyuruh untuk pergi menemui Saulus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kisah Para Rasul 9 ayat 13-14. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil nama-Mu." Tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberitahu Ananias akan rencananya untuk memakai Saulus, saudara. Bahwa Saulus itu akan dipakai menjadi alat pilihan Tuhan. Akhirnya Ananias sadar, saudara. Kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Ananias mengerti, Ananias sadar akan rencana Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus," saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ananias taat, dan langsung saat itu juga, yes, ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara, Saulus bukan hanya dapat melihat dan dipulihkan, tapi dia juga menerima keselamatan dan dibaptis.
Saudara, kalau kita mau menyerahkan preconceived thoughts, apa yang sudah lebih dulu kita ketahui, kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan mampu melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, kita lanjut. Suara jiwa yang lain yang bisa menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan adalah prejudis, saudara, atau apa yang kita sukai, atau orang lain bilang prasangka, saudara. Apa yang kita sukai, prejudis. Mari kita lihat contohnya ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 1-3. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, jadi Tuhan berbicara kepada seorang bernama Cornelius bahwa doanya sudah didengar. Dan kemudian setelah itu apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Cornelius untuk menyuruh orang pergi ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini sedang menumpang di rumah seorang penyama kulit yang juga bernama Simon, dan tinggal di tepi laut. Wah, saudara, kalau Tuhan bicara begitu sangat jelas dan spesifik, saudara. Nah, sementara itu apa yang terjadi, saudara? Tuhan juga sedang berurusan dengan Petrus, menyangkut apa yang tidak ia sukai, menyangkut prejudis, saudara. Karena Petrus berprasangka bahwa orang non-Yahudi, yang namanya orang non-Yahudi itu tidak tahir dan tidak kudus. Nah, ini yang saya maksud dengan prejudis. Dia berprasangka. Dan pada waktu Petrus sedang berdoa, ia mendapat penglihatan, saudara. Dan kita bisa baca di Kisah Para Rasul ayat 11-15. Tampak olehnya langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara, jadi pada waktu itu sementara Petrus merenung, muncul orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Dan kemudian Roh Allah meneguhkan Petrus bahwa Tuhanlah yang menyuruh orang-orang ini. Dan akhirnya Petrus taat dan dia pergi bersama dengan mereka, pergi ke Kaisaria, pergi kepada Cornelius. Nah, ketika Petrus bertemu dengan Cornelius, ternyata Cornelius sudah memanggil semua sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Dan di situ Petrus dia akui di hadapan mereka bahwa ia memiliki prasangka sebenarnya kepada orang non-Yahudi. Cornelius adalah pimpinan pasukan Italia, saudara. Dia akui dia memiliki prasangka terhadap bangsa non-Yahudi. Nah, kita lihat selanjutnya Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Saudara, apa yang terjadi? Di situ kemudian Petrus mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus kepada Cornelius, bukan cuma kepada Cornelius, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, saudara. Kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya
Petrus bisa mengenali dan dia akui bahwa tangan Tuhan bekerja atas mereka dan ia kemudian membaptis mereka. Saudara, kita bisa lihat di sini karena ketaatan Petruslah kuasa Tuhan bisa turun atas Kornelius, atas keluarga Kornelius, atas sahabat-sahabat Kornelius yang bukan orang Yahudi, saudara. Nah, yang saya mau bilang ini, saudara, apa yang kita tidak sukai, prejudis, saudara, prasangka kita, kadang-kadang bisa menghentikan kita untuk mendengarkan atau menghalangi kuasa Tuhan berlaku dalam hidup kita, menggenapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada saat kita menyerahkannya, apa yang kita sukai itu, prejudis itu kita serahkan kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan dapat mengalir dan mengubahkan kehidupan. Haleluya. Dan ini yang terakhir, saudara, suara jiwa yang dapat menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan, yaitu predetermined plan atau rencana yang sudah kita putuskan untuk dilaksanakan sebelumnya. Kita udah planning, kita sudah fix, saudara, untuk lakukan itu. Mari kita lihat contohnya di Kisah Para Rasul 16, saudara. Singkat saja, saudara. Jadi yang terjadi di sini adalah Paulus, dia datang ke satu tempat yang bernama Derbe dan kemudian ke Listra. Sekarang itu adalah daerah Turki, saudara. Nah, di situ ada seorang murid bernama Timotius, dan Paulus mau supaya Timotius ini menyertai dia dalam perjalanan. Dan kemudian kita lihat ayat 4 dan 5. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, saudara, jadi di sini ada 3 orang yang jalan pelayan, 3 misionaris, saudara, tim misionaris. Jadi kalau saya bilang misionaris berarti mereka sudah orang Kristen yang dewasa dan matang, saudara. Kemudian kita lihat ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, firman di sini tulis Roh Kudus mencegah mereka. Terjemahan King James bilang were forbidden of the Holy Ghost. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. The Holy Spirit did not allow them. Kenapa, saudara? Karena ternyata Paulus dan timnya ini sudah lebih dulu memiliki rencana mereka yang sudah mereka putuskan untuk dilaksanakan sebelumnya. Predetermined plan. Dan itu bukan rencana Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya, saudara, Paulus mendapat penglihatan dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk pergi memberitakan Injil di Makedonia. Sebelumnya mereka sudah lebih dulu planning, sudah lebih dulu memutuskan untuk pergi melayani di tempat lain, yaitu di Asia, di Bitinia. Tapi sekarang Tuhan bilang bukan ke tempat itu, tapi ke Makedonia. Jadi sekarang ini, saudara, ketiga-tiganya ini benar-benar diarahkan oleh Tuhan. Lalu mereka benar apa yang terjadi. Mereka mengalami terobosan luar biasa di Makedonia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau bilang, ketika kita menyerahkan rencana kita yang sudah kita putuskan sebelumnya, ketika kita menyerahkan predetermined plan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengarahkan, saudara, ke jalan sesuai kehendaknya, dan terobosan, kemenangan pasti akan kita peroleh. Saudara, Tuhan berkata bahwa suara dari jiwa kita bisa menghalangi. Artinya suara dari jiwa kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan bisa menghalangi rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan bagian ini kepada Tuhan.
Sehingga kita boleh menerobos. Kemenangan kita peroleh. Sehingga kita benar-benar menjadi breakthrough believers. Yang bisa menggenapi destiny Tuhan. Selagi kita ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lupa apa yang saya sampaikan ini, saya mau rangkum singkat saudara. Pertama, ada 6 suara manusia yang bisa mempengaruhi, menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, opposition of man atau penentangan, perlawanan dari manusia. Kedua, opinion of man atau pendapat manusia. Yang ketiga, demand of man atau permintaan, tuntutan daripada manusia. Kemudian reasoning of man, pertimbangan atau anjuran dari manusia. Suggestion of man, saran atau anjuran juga dari manusia. Kemudian persuasion of man, bujukan dari manusia. Kemudian terakhir ada 4 suara jiwa yang bisa menghalangi kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Bisa menghalangi kita tidak bisa menggenapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah preference saudara. Pilihan atau apa yang kita suka. Kemudian yang kedua, preconceived thought saudara. Pikiran yang sudah terbentuk sebelumnya. Apa yang sudah lebih dulu kita ketahui. Informasi yang sudah lebih dulu kita ketahui, kita pahami, kita udah bayangkan sebelumnya. Padahal itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian selanjutnya prejudice. Prasangka. Atau mungkin lebih tepatnya kadang-kadang kita curiga. Apa yang tidak kita sukai maksud saya. Kemudian yang terakhir tadi adalah predetermined plan. Rencana yang sudah terlebih dahulu kita putuskan untuk kita laksanakan. Kita udah tentukan. Tapi ketika kita laksanakan ternyata nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya penting sekali kita sebagai breakthrough believer untuk selalu intim akrab lekat dengan Tuhan saudara. Kalau kita intim akrab lekat dengan Tuhan, maka kita bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Dan setelah itu kita bisa discern, membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan menolong saudara untuk terus menerobos, menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu gak ada apa-apanya. Tapi hari ini firman-Mu telah disampaikan. Ya Roh Kudus, Engkau sediakan menjamah setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar mereka mengalami terus kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Biar mereka menjadi breakthrough believers. Biar mereka mampu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang lain boleh melihat Tuhan. Bukan cuma melihat Tuhan, mengalami Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kita mengakhiri seri pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita menerima berkat Tuhan. Anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa kita. Dan cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Akan menyertai kita semua. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, alami berkat Tuhan ini sama-sama kita sepakat katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.